Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Dongeng Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The First Daji. Film ini berkisah tentang siluman rubah ekor 9. Seluruh keluarganya dihabisi oleh siluman kera. Siluman rubah ekor 9 kemudian pergi ke dunia manusia dan menyamar menjadi putri seorang pejabat kerajaan. Dia kemudian berhasil memikat hati sang kaisar dan jadi selir di istana. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta di markas siluman kera. Mereka sedang merayakan kemenangannya karena berhasil menghancurkan markas siluman rubah. Sang ketua berhasil menangkap siluman rubah ekor 9 dan akan menikahinya. Sang ketua kemudian mengisap energi roh anak-anak untuk meningkatkan kemampuannya. Sang ketua kemudian masuk ke ruangan tempat rubah ekor 9 ditahan. Ternyata rubah ekor 9 ditahan bersama dengan dua saudaranya. Rubah ekor 9 tak mau menikah dengan siluman kera. Dia berusaha untuk menipu siluman kera agar bisa kabur. Namun, usahanya gagal. Di luar ruangan, anak buah siluman kera yang sedang menikmati pesta tiba-tiba diserang oleh rambut misterius. Mereka semua tewas, hanya tersisa satu orang saja. Mendengar ada keributan di luar, sang ketua pun keluar ruangan. Ia terkejut melihat anak buahnya tewas. Tiba-tiba muncul seorang penangkap siluman yang bernama Jiang Xia. Mereka berdua pun bertarung dengan hebat. Siluman kera tak dapat menandingi Jiang Xia. Dia pun pingsan. Saat sang ketua pingsan, sihir yang mengurung siluman rubah pun hilang, dan mereka pun meloloskan diri. Saat mereka keluar ruangan, mereka bertemu dengan Jiang Xia. Jiang Xia pun berusaha untuk menangkap mereka bertiga. Bentrokan pun tak terhindari. Siluman rubah terdesak. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun, salah satu ekor siluman rubah tertangkap Jiang Xia. Siluman rubah terpaksa memotong ekornya yang tertangkap agar dapat lolos. Selanjutnya, siluman rubah dan kedua saudaranya pulang ke rumahnya yang telah hancur. Dia kemudian berdoa kepada Dewi Nua. Dewi Nua kemudian memerintahkan agar siluman rubah ekor 9 pergi ke kota Jizhou. Di sana, Putri Sudaji baru saja meninggal. Sudaji adalah anak gubernur Jizhou. Selanjutnya, rubah ekor 9 pergi ke Jizhou dan merasuki tubuh Sudaji dan menyamar jadi putri gubernur. Di Gunung Kundun, sang guru akan mengirim salah satu muridnya untuk turun gunung. Untuk membantu pemimpin yang bijaksana, Shen Gong menawarkan dirinya untuk turun gunung karena dia merasa sebagai murid yang paling berbakat. Namun, sang guru memilih Jiang Xia untuk turun gunung karena Jiang Xia adalah murid yang tertua. Melihatnya, Shen Gong tak senang. Namun, dia tak bisa menentang perintah gurunya. Untuk menemaninya turun gunung, sang guru memerintahkan seekor kirin untuk ikut serta. Kirin tersebut kemudian berubah jadi manusia dan bernama Niki. Kaisar Shang menyerang benteng Jizhou. Pasukan gubernur pun kalah. Mendengar pasukan ayahnya kalah, Sudaji pun menuju medan pertempuran. Dia pun melawan Kaisar Shang. Melihat seorang gadis cantik melawannya, Kaisar Shang menangkap dan membawa Sudaji pergi. Melihat kecantikan Sudaji, Kaisar pun jatuh cinta padanya. Esoknya, Kaisar pun melamar Sudaji untuk jadi selirnya. Kaisar membangun gedung yang megah untuk Sudaji. Setelah turun gunung, sampai beberapa bulan,
Jiang Xia hanya mancing di sungai sambil minum arak. Niki mengingatkan Jiang Xia dengan tugas yang diberikan gurunya. Saat sedang asik memancing, tiba-tiba datang Cican dan anaknya, Bao Sakau. Mereka berdua meminta nasihat pada Jiang Xia. Dan ternyata mereka berdua tak bisa melihat Niki. Yang bisa melihat Niki hanya Jiang Xia saja. Di istana, teratai merah dan putih membunuh seorang pejabat yang mengkritik Sudaji. Jiang Xia kemudian pergi ke istana. Dia merasakan aura siluman yang kuat di dalam istana. Sudaji menyarankan kepada kaisar untuk mengembalikan tentara ke pusat kota untuk menghindari perang yang lebih lama. Kaisar Sang kemudian meminta pendapat para menterinya. Namun, para menteri menolak. Permaisuri pun tampak tak senang dengan selir Sudaji. Kaisar kemudian meminta Jican untuk meramal masa depannya bersama Sudaji. Namun, hasil ramalan Jican ternyata buruk. Melihat ramalan tersebut, Kaisar tak suka dan dia menjadikan Jican sebagai tahanan kota. Selesai rapat, saat akan kembali ke kamarnya, Permaisuri diserang oleh teratai merah. Teratai merah tak suka kepada Permaisuri karena Permaisuri mengkritik selir Sudaji. Melihat ada siluman, Jiang Xia pun langsung menyerang. Teratai merah pun tewas. Permaisuri sangat berterima kasih pada Jiang Xia. Jiang Xia meminta agar Permaisuri membawanya menemui kaisar. Teratai putih melaporkan ke Sudaji kalau teratai merah telah tewas. Sudaji pun terkejut dan segera menuju ke tempat teratai merah tewas. Namun, dia melihat Jiang Xia masih di sana. Jadi, dia hanya bisa sembunyi. Teratai putih mengajak Sudaji menemui seseorang. Orang tersebut ternyata Shen Gong. Shen Gong menawarkan kerjasama dengan Sudaji untuk melawan Jiang Xia. Shen Gong ternyata masih sakit hati karena gurunya memilih Jiang Xia untuk turun gunung. Shen Gong meminta agar Sudaji membangun menara rusa. Pada saat bulan purnama, menara tersebut dapat memancing para iblis untuk memasuki dunia manusia. Shen Gong menyarankan agar Jiang Xia yang ditunjuk untuk membangun menara tersebut. Sudaji kemudian membuat mimpi untuk kaisar yang sedang tertidur. Dalam mimpi yang dibuat Sudaji, kaisar berada dalam sebuah menara yang tinggi. Jiang Xia kemudian mengatakan, ini adalah menara rusa. Menara yang dapat memanggil dewa turun ke bumi, yang dapat membantu kaisar memperluas kerajaannya. Keesokan harinya, kaisar mengadakan rapat. Kaisar menanyakan tentang penyerangan siluman kepada Permaisuri. Permaisuri mengatakan dia baik-baik saja karena ditolong oleh Jiang Xia. Melihat Jiang Xia, Kaisar sangat senang karena orang yang ada dalam mimpinya sekarang ada di hadapannya. Kaisar kemudian mengangkat Jiang Xia sebagai pengawas astronomi. Kaisar kemudian memerintahkan Jiang Xia untuk membangun menara rusa. Setelah melihat desain dari menara tersebut, Jiang Xia menolak karena menara tersebut adalah menara pemanggil iblis, bukan pemanggil dewa. Namun, kaisar tak percaya. Menteri Mei meminta agar kaisar menunda pendirian menara rusa, karena saat ini rakyat sudah sangat terbebani dengan pajak. Membangun menara rusa butuh dana yang besar. Namun, kaisar tak mau mendengar dan memutuskan Jiang Xia dan Menteri Mei sebagai pengawas pembangunan menara rusa. Malam harinya, Sudaji dan teratai putih memasang sihir di pilar ruang rapat. Dia menggunakan tumbal rambut Jiang Xia dan Menteri Mei. Jika Jiang Xia dan Menteri Mei menyentuh pilar tersebut, dia akan terbakar. Di tempat lain, Jicang menemui Jiang Xia. Mereka berdua kemudian saling meramal nasib masing-masing. Dan hasilnya, mereka berdua akan mengalami nasib buruk. Keesokan harinya,
Kaisar menanyakan perkembangan pembangunan menara rusa. Namun, Jiang Xia dan Menteri Mei belum melaksanakan pembangunan tersebut. Menteri Mei beralasan, karena saat ini rakyat sedang menderita, tak mungkin lagi menambah pajak untuk mereka. Mendengarnya, Kaisar marah dan menuduh mereka berdua pejabat yang tak setia. Menteri Mei adalah menteri yang sangat setia dan selalu mementingkan rakyat. Sudaji mengatakan dia punya cara untuk mengetahui kesetiaan mereka palsu atau tidak. Dia punya pusaka untuk mengetahuinya dengan cara memeluk pilar yang ada di ruang tersebut. Kaisar kemudian memerintahkan agar Menteri Mei menyentuh pilar tersebut. Setelah menyentuhnya, tubuh Menteri Mei pun terbakar jadi abu. Kaisar pun terkejut melihatnya. Selanjutnya, dia menyuruh Jiang Xia. Saat tubuh Jiang Xia mulai terbakar, Niki datang dan menyelamatkannya. Dengan kemampuan teleportasinya, mereka berdua berhasil kabur. Saat mereka sampai di luar, Shen Gong menghadang mereka. Dia pun bersiap menyerang Jiang Xia. Dengan teleportasinya, Jiang Xia dan Niki kabur. Namun, karena kekuatannya melemah, Niki hanya bisa membawa sampai di gerbang kota. Saat prajurit ingin menangkapnya, datang Jichan. Jichan kemudian memerintahkan prajurit untuk melepaskan Jiang Xia. Keesokan harinya, Kaisar sangat marah mendengar Jichan melepaskan Jiang Xia. Jichan pun memarahi Kaisar karena sekarang Kaisar jadi kejam dan membunuh pejabat yang setia demi seorang selir. Kaisar memerintahkan agar Jichan dan anaknya dipenjara. Pembangunan menara rusa pun telah selesai. Sudaji mengajak permaisuri ke tempat pemujaan Dewi Nua. Di sana, Sudaji membunuh permaisuri. Dewi Nua memperingatkan Sudaji agar menghentikan semuanya karena dia sudah salah jalan. Jika tidak, maka langit akan menghukumnya. Namun, Sudaji tak mau. Sudaji kemudian menemui Shen Gong. Menara telah selesai dibangun, hanya tinggal satu persembahan lagi, yaitu darah orang yang paling menyedihkan. Di dalam penjara, Sudaji memberi kue bakpao yang berisi daging kepada Jichan. Ternyata isinya adalah daging anaknya. Mengetahuinya, Jichan pun stres. Jichan ternyata akan dijadikan persembahan. Purnama telah tiba. Ritual pemanggilan iblis pun dimulai. Namun, Kaisar masih menganggap yang akan dipanggil adalah dewa. Sudaji mendekati Jichan untuk mengambil darahnya. Namun, tiba-tiba Jichan berubah jadi Jiang Xia. Ternyata Jiang Xia menyamar jadi Jichan, dan Jichan yang asli telah diselamatkan dan sudah dibawa keluar kota oleh Niki. Jiang Xia pun menyerang. Serangannya mengenai teratai putih. Sebelum tewas, teratai putih menggunakan darahnya untuk membuka gerbang iblis. Sudaji terbang ke atas untuk membuka gerbangnya. Namun, Jiang Xia berhasil menangkapnya dan melemparkannya hingga jatuh. Sudaji terluka parah. Kaisar pun menolongnya. Tiba-tiba, datang Shen Gong dan langsung menyerang Jiang Xia. Niki datang dan membawa pergi Jiang Xia. Shen Gong pun mengejar. Jiang Xia dan Shen Gong pun bertarung. Niki terluka, namun dia sempat membawa Jiang Xia pergi. Karena kehabisan tenaga, Niki pun tewas. Sudaji pun tewas. Melihatnya, Kaisar sangat bersedih. Tiba-tiba datang Shen Gong. Dia kemudian memberi energinya kepada Sudaji, dan Sudaji pun hidup lagi. Sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.